Kain yang satu ini begitu identik bahkan menjadi ciri khas Pulau Bali. Bermotif kotak-kotak, kain ini disebut dengan saput poleng. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali mungkin akan bertanya-tanya nih, kenapa saput poleng dililitkan pada patung dan pohon? Mau tahu jawabannya? Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Saput poleng begitu namanya. Dalam bahasa Bali, saput berarti selimut atau busana dan poleng berarti belang. Kain bermotif kotak-kotak yang memiliki 2 hingga 3 warna ini merupakan bagian dari kehidupan budaya, adat, dan agama Hindu di Bali. Begitu lekatnya dengan kehidupan orang Bali hingga saat ini, belum ada yang dapat memastikan sejak kapan saput poleng mulai digunakan. Namun dari penelitian ilmiah Ketut Rupawan, konsep saput poleng ditemukan dalam beberapa literatur seperti Lontar Waspati Tatwa dan Tatwa Jenana yang berbahasa Sangsekerta dan Jawa kuno. Buku Waspati Tatwa atau ada juga dalam Tatwa Jenana, walaupun tidak eksplisit dinyatakan saput poleng, namun ada konsep di sana, konsep Rua Bineda, ajaran agama Hindu tentang Siwa Siddhanta yang menyebutkan adanya konsep tertinggi Acetana dan Acetana. Jadi konsep Rua Bineda ini saya kira menjadi landasan pemakaian saput poleng. Dari hasil penelitiannya, Rupawan menemukan ada 3 jenis saput poleng, yakni saput poleng Rua Bineda, saput poleng Sudamala, dan saput poleng Tridatu. Saput poleng Rua Bineda hanya memiliki 2 warna, yakni hitam dan putih. Kemudian berkembang saput poleng Sudamala yang memiliki 3 warna, yakni putih, hitam, dan abu, serta saput poleng Tridatu yang memiliki warna putih, hitam, dan merah. Penggunaan saput poleng sangat mudah ditemukan pada hal-hal yang bersifat sakral dan pada upacara agama Hindu Bali, seperti pada patung, bangunan suci atau pelinggih di pura, serta pada pohon-pohon yang dianggap keramat oleh umat Hindu Bali. Kalau kita lihat sekarang pohon, misalnya pohon beringin, itu diisi saput poleng. Nah, itu sebagai simbol bahwa sama sebagai pohon yang harus dijaga kelestariannya, sama dengan arca atau patung yang ada di depan pintu gerbang pura, di depan Candi Bentar atau Gelongkori, raksasa yang ada di kanan kiri dan ada di kanan dan di kiri Gelongkori itu diisi kain saput poleng. Selain digunakan pada patung dan pohon, saput poleng saat ini juga digunakan oleh para pecalang atau polisi adat Bali. Seorang pecalang memakai saput poleng Sudamala. Berarti di sana ada warna putih, hitam, dan abu. Artinya warna putih itu warna kebaikan. Seorang pecalang harus tahu yang baik. Kemudian pecalang juga harus tahu yang jelek. Nah, disinilah sekarang tugas pecalang, mengetangahi orang-orang yang ingin berbuat jelek itu supaya diamankan dalam tanda kutip. Jadi pecalang itu sebagai pengatur, yang jelek-jelek itu diatur supaya mau mengikuti aturan. Selain digunakan oleh pecalang, keunikan saput poleng menginspirasi beberapa orang untuk mengkreasikannya dalam busana sehari-hari atau busana kepura. Namun hal ini dinilai kurang pantas karena akan menyamai busana pelinggih yang ada di dalam pura. Beberapa pengurus pura di Bali pun akhirnya memasang aturan pelarangan penggunaan saput poleng. Seperti dikutip dari laman balitravelnews.com, panitia Piodalan di Pura Dalampet Nusa Penida secara tegas melarang umat Hindu yang sembahyang ke Pura Dalampet menggunakan saput poleng. Bahkan peraturan pelarangan umat Hindu yang sembahyang ke Pura Dalampet sudah dimasukkan dalam pararem atau peraturan pura dan telah ada dalam Purana Pura Dalampet. Tujuannya agar tidak memada-mada atau menyamai pelinggih Ida Batara Ratu Mas Mecaling yang identik dengan busana warna poleng.
Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.